Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang melanjutkan tutorial sebelumnya tentang bahasa pemrograman pada PHP, membuat website dengan PHP. Untuk part 3 pada kesempatan kali ini, banyak hal yang akan saya jelaskan. Kita buka dulu program sebelumnya yang kita telah buat, kemudian nanti kita akan melanjutkan misi kita untuk membuat sebuah website yang berisi artikel. Kita bahas dulu review sebentar tentang part sebelumnya pada video series kita. Sebelumnya kita telah membuat eksternal CSS, jadi kita memisahkan CSS ke file sendiri, jadi tidak bercampur dengan HTML-nya. Kemudian kemarin kita membuat fungsi, kemudian memanggil fungsinya, kemudian menyisipkan PHP di dalam HTML. Dan kita juga menjelaskan sedikit tentang kalian bisa menggunakan operasi-operasi matematika di dalam program PHP. Kalian bisa menaruh operasi-operasi semacam ini di dalam sebuah fungsi ini, atau bisa juga kalian taruh di luar fungsi, di mana saja di dalam sebuah kode PHP. Untuk mulai saja, kita seperti biasa buka SAM control panelnya. SAM control panelnya seperti ini. Kalau belum di start, kalian start dulu. Kalau udah hijau seperti ini, artinya udah terstart. Jadi kalau kita buka browser, kemudian buka localhost, nah ini dia progress website kita sampai part 2 kemarin. Kita minimize saja SAM-nya, dan saya tidak akan membuat series ini terlalu panjang, jadi goal kita adalah membuat website untuk manajemen website, seperti website berita atau seperti website blog, dimana nanti di front end akan muncul seperti ini, dan nanti ada juga back end. Kita bisa login menggunakan user dan password dan memanage artikel-artikel yang ada, kemudian nanti tampil di halaman depan website kita. Nanti juga ada styling, jadi website kita nggak terlihat hitam putih saja, tapi bisa terlihat lebih berwarna. Mungkin pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan banyak mengenai sintaks-sintaks dasar atau banyak sintaks-sintaks pada PHP, karena nanti akan sangat panjang. Jadi saya akan menjelaskannya sambil jalan, jadi sambil programnya dibuat, sambil mempelajari, karena banyak sekali sintaks pada PHP yang banyak yang berguna, banyak banget juga yang nggak berguna. Kalau kalian ingin belajar sendiri, ada Harvard function list, kalian cari di Google, kemudian akan banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa kalian gunakan untuk berbagai macam manipulasi data. Ini contohnya ada fungsi cell. Fungsi cell ini untuk membulatkan angka, misal angka yang ada desimalnya, 2 angka desimal
Kalian bisa bulatkannya menjadi ke atas dengan sel. Jadi dari 4,89 dibulatkan ke atas jadi 5. Dan juga banyak sekali fungsi lain. Fungsi count ini untuk membuat array, untuk menghitung array, berapa jumlah array. Jadi ada variable array stub, kalian bisa count berapa jumlah elemen pada array stub. Ya mungkin juga penting karena belum dibahas, kita akan bahas sedikit tentang array. Kita langsung ke praktikalnya saja. Jadi di sini ada isi artikel, fungsi isi artikel, dan judul artikel. Ini fungsi-fungsi ini contoh kemarin kita hapus saja karena tidak perlu. Nah, kita juga bisa kita akan buat array. Mungkin fungsi ini kita hapus saja juga. Materi ini kita bahas tentang array. Jadi array itu adalah kumpulan data dalam sebuah variabel. Jadi misal kalian deklarasikan sebuah variabel array, terserah namanya apa, ini hanya contoh. Kemudian pada PHP kalian bisa menggunakan seperti ini. Nah, jika dikasih seperti ini berarti ini adalah kalian mendeklarasikan sebuah array dengan elemen kosong. Kalau kalian ingin mendeklarasikan array atau memberikan isi pada array, kalian bisa masukkan aja seperti ini. Misal elemen 1, kemudian kalian bisa tambah koma, copy saja seperti ini, elemen 2, elemen 3, seperti ini, atau sebanyak mungkin yang kalian inginkan. Jadi sekarang variabel array berisi 3 elemen. Kita bisa contohkan juga. Kalian juga kemarin belajar komen pada HTML, bisa seperti ini. Jadi nanti judul artikel ini gak akan tereksekusi, tapi kita untuk sementara hapus saja dulu dan menyisipkan PHP dalam sebuah HTML. Jika seperti ini tinggal kasih pembuka dan penutup PHP-nya. Kalian bisa hilangkan tab-nya jadi lebih gampang, tidak masalah. Seperti ini aja. Nah, untuk contoh tadi kita dari contoh ini kita akan demonstrasikan apakah benar array kita memiliki tiga elemen. Kita mendeklarasikan variabel array, kemudian kalian bisa echo ini print. Jadi kalian juga bisa menggunakan print, dan juga bisa menggunakan echo count. Nantinya ini adalah fungsi pada PHP untuk menghitung jumlah elemen pada sebuah array. Kita masukkan parameternya adalah variabel array-nya. Jadi nanti akan mencetak jumlah variabel array berapa. Jumlah variabel array-nya 3 seperti ini. Kalau kalian tambahkan satu lagi, nanti akan jadi 4, harusnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contohkan beberapa fungsi pada PHP seperti count. Tadi ada juga cell untuk membulatkan angka desimal. Kemudian kalian juga bisa mencetak elemen pada array. Kalau kalian mencetak variabel berbentuk array seperti ini, echo variabel array gini, nanti munculnya adalah warning karena echo ini hanya menerima variabel string. Jadi ada namanya string itu kalian bisa definisikan saja, terserah nama variabelnya apa.
Nah, string itu adalah misal karakter seperti ini. Jadi kalau ada variabel kemudian sama dengan double quote seperti ini, kemudian karakter terserah, ini disebut string. Kalau ada kurung seperti ini, kurung angle bracket namanya. Kalau ada angle bracket seperti ini, ini adalah array. Nah, array ini mempunyai banyak elemen, lebih dari satu. Ada 4, kalau di contoh ini ada 4 elemen string. Kalau variabel biasa seperti ini, sekedar variabel string, kalian tidak bisa menggunakan echo untuk mencetak sebuah array. Kalian hanya bisa menggunakan echo untuk mencetak sebuah variabel berbentuk string seperti ini. Jadi kalau kalian echo variabel string, yang akan muncul stringnya berapa, atau juga variabel berbentuk integer. Integer adalah variabel angka seperti ini, dia nggak membutuhkan double quote seperti ini. Jadi cukup angkanya saja kalian masukkan seperti ini. Echo bisa juga mencetak integer, jadi keluar integer atau string seperti ini, string. Nah, kalau kalian mencetak variabel array, nanti dia akan mengeluarkan warning bahwa nggak bisa menggunakan menggunakan echo untuk mencetak variabel array. Untuk biar kalian tahu, biasanya untuk debugging untuk misal ada sebuah variabel dari database. Kalau ini kan variabel dideklarasikan secara statik, jadi memang kita deklarasikan angkanya jelas, elemen-elemennya jelas ada 4, terus isinya juga jelas ada 4. Tapi kalau dari misal mengambil data dari database, nanti gak jelas apakah ada berapa jumlahnya dan keluarnya berapa. Jadi biasanya ada debugging. Untuk debugging array dalam PHP kita bisa menggunakan vardam, jadi mencetak sebuah isi dari sebuah variabel. Vardam ini seperti echo atau print, tetapi lebih spesifik untuk menjelaskan isi dalam variabel itu. Misal seperti ini, vardam array. Jadi dalam array kita, var array, ada 4 elemen, ini jumlah 4, dan ada indeksnya, indeks 0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, kemudian isi elemennya, ini bentuknya string, isinya elemen. Indeks ke-1 bentuknya string, isinya elemen. Dalam PHP juga sebuah array yang bisa bercampur-campur, jadi kalian bisa juga menaruh integer, kalian bisa juga malah menaruh array lain seperti ini. Jadi array di dalam array, kalian bisa juga menaruh, kalau di bahasa yang ada typingnya ini disebut double atau float, kalian bisa menaruh bercampur-campur seperti ini, atau disebut map array. Jadi kalau di PHP dia nggak bebas saja, jadi karena nggak ada typingnya, jadi array bisa berisi macam-macam. Kalau kalian vardam isi arraynya, nanti dia akan ngasih tahu tipe-tipe datanya seperti ini. Jadi indeks ke 0, ada tipe datanya integer, nilainya seperti yang kita masukkan sini. Kemudian indeks ke-1 ada tipe string, value-nya elemen 2. Indeks ke-2 ada tipenya array, tapi indeks nggak ada elemennya kosong. Kemudian tipe 3 ini dia float, jadi kalau ada koma seperti ini,
atau ini kalau di bahasa Indonesia ini koma ya, kalau format bahasa Inggris dia pakainya titik. Dalam program biasanya menggunakan titik sebagai koma. Kalian juga bisa contohnya mengisi array di dalam arraynya isinya apa, misal array di dalam array, terserah saja. Kemudian kalau kita buka lagi, nanti dia indeks keduanya berisi array dengan satu elemen. Ini string, tipe datanya string, jumlah karakternya 19. Kalau Vardam seperti ini, jadi jangan menjelaskan tipe datanya apa, berapa jumlah. Kalau array, berapa jumlah elemennya. Kalau integer, dia akan hanya menerangkan integer nilainya berapa. Kalau string, dia akan juga mengasih tahu berapa jumlah karakter dalam string itu. Kemudian tampilannya Vardam seperti ini. Kalau kalian ingin lebih mudah dibaca, karena ini satu baris, jadi kayaknya lebih susah. Kalau kalian ingin mudah membacanya, kalian bisa menggunakan kode HTML seperti ini. Jadi Vardam seperti ini, kalian bisa biar satu line saja, jadi lebih mudah. Ada tag HTML namanya pre ini untuk formatting angka, formatting karakter. Dari tab nanti jadi tab, jadi kelihatan tabnya, spasi dari spasi. Kalau spasinya 5, tetap akan tampil 5 spasi. Kalau di HTML misalnya ada spasi 5, dia akan cuma menampilkan 1 spasi. Tapi kalau dikasih pre begini, nanti 5 spasi akan tampil 5 spasi. Misal new line, nanti juga akan new line atau baris baru. Jadi biar lebih mudah baca, kalau kalian menggunakan Vardam seperti ini, kalian masukkan Vardamnya di dalam tag pre seperti ini, jadi nanti tampilannya lebih enak dibaca. Ini kan masih berbaris. Kalau setelah menggunakan pre, mulai dari load, dia akan tampilannya akan menjadi lebih enak dibaca. Jadi elemen pertama, elemen kedua, maksudnya elemen pertama dalam pemrograman biasanya diawali dari 0, jadi enggak dari 1. Jadi elemen ke 0, elemen ke 1, elemen kedua, elemen ketiga. Nah, di elemen kedua ini ada array. Di dalam array. Kalian juga bisa menggunakan sebanyak mungkin array di dalam array. Serah kalian, misal kita copy, kita ganti array lagi seperti ini. Bisa-bisa aja, jadi gak masalah. Dalam PHP ini disebut dynamic typing, jadi kalian gak perlu mikirkan tentang tipe data. Kalian tinggal asal masukkan data apapun. Jadi macam ini, ada array, dalam array, di dalam array. Nah, kemudian itu sedikit tentang array. Kemudian juga biasanya sangat berguna dalam array itu adalah istilahnya key dan value. Jadi kalau dalam array ada key-nya, ada value-nya. Jadi kalau kita nulis array seperti ini saja, value sebuah array. Nah, ini artinya array ini adalah value dari array tersebut, elemen value. Jadi kalau kita buka saja ini lebih jelas. Nah, dalam sebuah array di PHP isinya disebut value. Jadi ini ada elemen pertama sebuah array. Biar lebih mudah, kita bikin 2 elemen. Elemen array 1. Elemen array pertama,
elemen array kedua. Nah, seperti ini. Jadi ada dua elemen, 1 dan 2. Nah, untuk value-nya adalah ini, untuk key-nya adalah ini. Jadi array itu secara default harus kalau dalam PHP ini disebut key dan disebut value. Nah, jadi dalam PHP semua array pasti memiliki key dan memiliki value. Nah, karena kita hanya memasukkan value-nya saja, jadi dalam sebuah array nanti indeksnya akan otomatis berisi angka incremental, jadi dari urutan 0, 1, dan 2, 3 seterusnya. Kalau kita tidak masukkan key-nya, kalau kita pengen masukkan key-nya, misal key-nya kita acak aja misal dari 10 seperti ini, kemudian simbol sama dengan dan simbol lebih besar. Nanti ini artinya kita mendefinisikan key-nya. Ini adalah key-nya dan ini adalah value-nya. Sementara di elemen kedua kita nggak mendefinisikan key-nya. Jadi elemen pertama kita definisikan key-nya, kalau elemen kedua dibiarkan. Kalau di PHP dia akan tetap jalan. Jadi yang tidak ada key-nya dia akan mengikuti key sebelumnya seperti ini. Key sebelumnya 10, jadi selanjutnya dia akan 11. Kita juga bisa mendefinisikan misal tadi 11 kita ubah aja 13, jadi key-nya acak, jadi key-nya urut, jadi ada key 10, ada key 13 seperti ini, dan dia akan mengikuti. Jadi kalau kita fardam dia keluar key-nya elemen pertama dengan key 10, value-nya adalah value-nya adalah string dengan karakter elemen 11. Elemen kedua adalah key-nya 13, value-nya karakter atau string dengan isi elemen 2. Kalian juga tidak harus menggunakan angka, atau bahkan kebanyakan tidak menggunakan angka. Kebanyakan malah kalau array biasanya identifikasi untuk lebih menjelaskan sebenarnya value ini apa sih. Jadi kalau kita misal kita mau membuat sebuah website berisi list artikel, biasanya kita ada judul 1, kemudian ada juga isi artikel. Bisa isi artikel lebih banyak, jadi kita copy saja biar lebih kelihatan seperti isi artikel gitu. Biasanya untuk key-nya malah nggak angka, jadi harus lebih jelas, lebih spesifik. Jadi misal kalian kasih key namanya judul, kemudian ini namanya isi artikel. Nah, biasanya untuk standarisasinya, untuk penamaan key jangan menggunakan spasi. Jadi kalau spasi ganti saja dengan underscore atau mungkin seperti ini. Jadi kalau setiap kata dipisahkan dengan biar dibacanya lebih enak. Nah, biasanya PHP kita menggunakan underscore untuk spasi. Jadi dan juga kebanyakan nggak pakai huruf besar seperti ini ya, jadi kecil aja. Untuk key-nya kita biar lebih enak dibaca adalah menggunakan huruf kecil. Kalau ada spasi kalian gunakan underscore. Kalian nggak masalah gunakan angka seperti ini, terserah, tapi biar lebih kelihatan enak dibaca, kalian bisa mungkin merepresentasi key dari array, key dari elemen ini merepresentasikan apa sih isi dari
elemen array kita gitu. Jadi kalau ya ini adalah buat judul, ya kalian kasih nama judul, atau mungkin kalau mau kasih bahasa Inggris title atau konten atau seperti ini. Dan kita gunakan bahasa Indonesia saja. Kemudian kalau kita fardam, jadi key-nya berubah jadi string. Jadi key-nya bukan angka tapi string, dan tidak masalah. Jadi malah kebanyakan seperti ini. Nah, nih kita bacanya seperti ini. Ada array dengan jumlah 2 elemen. Elemen pertama key-nya judul, kemudian isi dari key judul adalah judul 1, kemudian isi dari elemen dengan key isi artikel adalah isi artikel seperti ini. Kemudian ini sudah tampil misalnya judul dan isi artikel, tapi formatnya adalah seperti ini. Jadi ada array, formatnya masih nggak bisa dibaca oleh pengguna umum, oleh user. Nah, untuk menampilkan agar kita nggak menggunakan fardam ini khusus untuk debuging, kita menggunakan echo. Nah, array-nya kita hapus saja karena nanti akan terformat array. Nah, karena kita nggak bisa menggunakan echo seperti ini, jadi kalau sebuah array di echo itu dia akan tampil warning seperti ini, warning. Kita harus menspesifikasikan echo ini agar echo ini bentuknya bertipe data string atau integer atau float. Jadi dengan kalau array nggak bisa di echo, jadi kalian harus menspesifikasikan elemen array mana yang mau ditampilkan. Kita ada sebuah array dan 2 elemen, ada judul, ada isi artikel. Nah, kalian panggil saja, misal kalian ingin mencetak judul, kalian gunakan ini angle bracket sini, kemudian double quote. Kalian bisa juga single quote seperti ini, tapi harap disamakan saja. Jadi kalau kalian menggunakan single quote semua, double quote semua, jadi lebih standar. Kita gunakan double quote saja, dan kalian spesifikasikan judulnya atau key-nya di sini. Kalau kalian misal key-nya title, kalian juga spesifikasinya title seperti ini ya. Serah kalian mau menamakan apa. Jadi kalau kalian udah echo elemen pada variabel array dengan key judul, nanti akan muncul isi dari judul ini, isi dari value dari elemen judul ini. Misal judul artikel yang akan muncul mengikuti. Nah, mungkin kalian juga bisa echo pada isi artikelnya, kalian samakan variabel array, kemudian echo isi artikel seperti ini, isi artikel. Nah, karena kita belum memformat, jadi masih bersambung seperti ini, judul artikel dan isi artikel. Dan yang seperti kemarin kita buat, ada div dengan ada H1, kita bikin satu line, jadi biar lebih mudah dibacanya. Satu line PHP seperti ini, kemudian ini juga satu line. Nah, seperti ini. Ini masih sama seperti tadi, masih bersambung seperti ini. Nah, bedanya adalah kita bisa menyisipkan atau memberi tag ini tag judul. Kemarin kita gunakan H1, kemudian tag konten, tag isi artikelnya menggunakan P atau paragraf.
Kalian bisa juga pakai tab jadi lebih kebaca enak seperti ini. Nah, kalau seperti ini dia udah terformat seperti kemarin. Kalian juga bisa mengcopy saja biar ada lebih dari satu, terserah. Ya, seperti ini judul artikel. Nah, variabel yang kita tampilkan datanya adalah dari variabel array ini. Nah, sekilas tentang array. Nah, semoga ini bisa dipahami. Kalau bisa dipahami, kita lanjut lagi ke array di dalam array. Jadi tadi udah sempat sedikit tentang array di dalam array. Oh, ini nggak berguna, kita hapus saja. Nah, variabel array ini hanya berisi elemen-elemen seperti vektor atau dia flat array. Flat array itu array yang hanya satu dimensi ya. Jadi kalau kita mau biasanya sebuah artikel itu misalnya array dengan list artikel gitu. Array, variabel array kita kasih list artikel seperti ini. Kita rename juga yang ini. Tapi terserah kalian mau menamakan variabel ini apa. Tapi biar lebih jelas harus merepresentasikan isi dari variabel ini apa. Jadi kalau tadi kita mencontohkan var array itu kedengarannya terlalu general, kita lebih spesifikasikan menjadi list artikel aja. Jadi kebaca ini adalah variabel berisi list artikel. Nah, kalau seperti ini belum ada perubahan harusnya ya. Nah, list ini adalah array flat, array yang hanya berisi satu dimensi. Nah, biasanya sebuah list array itu berisi dua dimensi. Jadi array di dalam array. Jadi artikelnya itu bisa lebih dari satu, disimpan dalam sebuah list variabel array. Kalian beri nama list artikel seperti ini. Kemudian ada array. Ini sebetulnya objek sih, cuman kalau di PHP sebutnya array. Ini kalau di bahasa lain biasanya disebut structure atau objek. Kalau PHP kita bilang array. Nah, kalian bisa seperti ini. Jadi ada sebuah dua dimensi, array dua dimensi berisi objek pertama dan objek kedua. Kalian misal bedakan judulnya, judul artikel pertama, judul artikel kedua, isi artikel kedua, bla bla bla, seperti itu. Seperti ini, jadi lebih bisa dibedakan bahwa ini adalah objek pertama, objek kedua. Nah, kalau kalian punya array dua dimensi seperti ini, kemudian kalian asal cetak seperti ini, list artikel, emang di sini ada judul, tapi isi list artikel ini bukan langsung mengarah ke judul, jadi dia mengarah ke list objek dulu. Jadi kalau kalian echo list judul sembarangan seperti ini, dia akan error undefined array dengan indeks judul, karena lokasi indeks judul ini bukan langsung di sini, tapi masih di dalam lagi satu array, lagi satu objek. Jadi terserah kalian mau mencetak array berapa, elemen keberapa. Misal ini objek ke pertama, ini objek kedua. Kalian harus menspesifikasikan dulu strukturnya. Jadi ada hierarkinya. Jadi hierarki pertama indeks ke 0. Sebenarnya di sini ada indeks 0 seperti ini, tapi karena kita biar lebih efisien kita nggak perlu
tapi sebetulnya sama. Jadi kalau kalian buat seperti ini juga nanti akan sama, biar lebih gampang. Jadi sebetulnya isi dari array itu seperti ini. Jadi harus kalian spesifikasikan dulu list artikel mengarah ke indeks ke 0. Indeks ke 0 ini mengarah ke sini, kemudian baru indeks ke 0 ini ada indeks judul, kemudian di indeks ke 0 juga ada isi artikel. Kalau seperti ini harusnya sudah sesuai. Jadi mencetak elemen pertama, elemen ke 0, kemudian mencetak judulnya dan mencetak isi artikel. Kalian juga bisa mencetak judul kedua di elemen elemen 1 seperti ini, sesuai indeksnya ini seperti ini. Kalau kalian di press, ya akan mengarah ke elemen ke 1 ini. Nah, sebenarnya ini sangat nggak efisien. Jadi kalau array biasanya nggak perlu seperti ini. Jadi seperti ini juga sama. Ini indeks ke 0, ini indeks pertama. Jadi indeks ke 1 dan indeks ke 0, nanti ada indeks ke 1, indeks ke 0. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada indeks, ada judul artikel 1, isi artikel indeks ke 1. Kalian bisa copy juga, tapi di div kedua ini kalian spesifikasikan memanggil array pada indeks ke 1. Jadi kalau kalian refresh, ya ini akan memunculkan kedua isi array ini. Nah, seperti itu dia array. Cara operasi array dan cara membuat array, ada dan sedikit menjelaskan out of topic ini. Kalau PHP biasanya ya nggak kenal tipe, jadi array dalam array semuanya disebut array ya. Padahal kalau di bahasa lain biasanya list artikel ini adalah array, tapi ini adalah objek pertama, objek kedua gitu. Nah, jadi jangan keliru kalau objek dan array di PHP itu bentuknya sama atau disebutnya sama. Nah, itu cara operasi array. Dan pada part 3 ini kita membahas banyak tentang array. Nah, karena nanti array ini nanti akan sangat berguna dan akan banyak dipakai, jadi kita bahas tentang array ini. Untuk video part 3 kali ini selesai dulu. Nanti ada part selanjutnya akan membahas lebih lanjut tentang pembuatan website dengan bahasa pemrograman PHP. Kita akan membuat website dari nol hingga nanti ada website dengan manajemen list artikel, ada front end berisi list artikel yang kita bisa manage, bisa kita edit, bisa kita hapus. Nah, untuk video kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa untuk menyaksikan video selanjutnya. Terima kasih ya.